Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazina khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha alaykum raqib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum yuti'illahi wa rasulihi faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah menulis sebuah buku berjudul Amalul Ilmi wal Muta'allim. Pada mukadimah buku ada sebuah kisah tentang Imam Syafi'i yang ditanyai mengenai etika. Bagaimana kesuksesan Anda dalam mempelajari etika? Imam Syafi'i menjawab, ketika aku mendengar satu hal tentang etika, maka seluruh anggota badanku merasakan bingung atas hal itu. Beliau ditanya kembali, bagaimana pencarian Anda terhadap etika? Imam Syafi'i mengatakan, aku mencari ilmu etika seperti seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Dalam kamus besar bangsa Indonesia disebutkan bahwa etika adalah mengenai nilai yang benar dan salah di antara suatu golongan atau masyarakat. Dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan adab, mengingat pentingnya kehidupan adab dalam kehidupan setiap insan. Banyak para ulama menulis mengenai adab-adab dalam aktivitas orang muslim, mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Tidak ada yang luput dari ajaran adab yang diajarkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Islam, sumber adab-adab ada dalam dua hal, Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengajarkan adab, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran surah Al-Ahzab yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri keadaan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak dengan Allah. Ibrahim Al-Harbi berkata, sepatutnya bagi setiap orang yang mendengar salah satu dari adab ajaran Nabi Muhammad SAW, hendaknya ia teguh dengannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat pentingnya adab serta Rasulullah SAW menjadikannya sebagai kado dan indah bagi seorang dari orang tuanya. Beliau bersabda, "Manahha walid waladahu afdal minhu adabin hasamin." Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama dalam pemberian budi pekerti yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan adab bisa kita temukan dari keterangan yang ditulis oleh Habib Zain Ibrahim bin Suhaib. Pertama, Rasulullah SAW menyatakan bahwa diri beliau dididik dengan penekanan adab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku telah mendidikku, maka Ia menjadikan pendidikan menjadi baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sehubungan dengan adab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, yang artinya, tidak peduli anak siapa engkau, pelajarilah adab. Adab baikmu mencukupi dari nasab. Pemuda sejati akan berkata, inilah aku, bukan
muda yang berbangga dengan nasab dan berkata, inilah ayahku. Kedua, meremehkan adab atau etika dalam bertindak dan bertutur kata menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan tercela. Abdullah bin Mubarak mengatakan, siapa yang meremehkan adab akan dihukum dengan terlarang dari melakukan kesunahan. Siapa yang meremehkan sunnah akan dihukum dengan terhalangi dari melakukan yang wajib. Siapa yang meremehkan yang wajib akan dihukum dengan terhalangi dari melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salawat hafizahullah. Ketiga, mendahulukan adab lebih diutamakan sebelum menjadi suatu ilmu. Ilmu tanpa adab mengakibatkan hilang berkah darinya. Dikisahkan oleh Imam Syafi'i bahwa beliau pernah dinasihati oleh Abdurrahman bin Qasim, aku berkhidmat kepada Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun aku mempelajari ilmu, sedangkan 18 tahun aku mempelajari adab. Sungguh aku menyesal, andai saja semua itu aku jadikan untuk mempelajari adab. Dari uraian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan umat Islam tidak boleh lepas dari tuntunan adab agar bisa menjadi manusia yang beradab. Adab harus kita hadirkan dalam perilaku kita sebagai apapun, sebagai pejabat, masyarakat biasa, pengusaha, guru, calon pemimpin dan lain sebagainya. Kita bisa lihat contoh-contoh orang yang berilmu tapi tidak beradab. Sungguh alhamdulillah. Semoga dengan adab yang baik akan lahir generasi berakhlak mulia yang bersatu hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan abaikan dan meremehkan adab. Mari berada dalam segala situasi dan kondisi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni yauma min al-ayati ayati zainab. Innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah ila ihsan wa syukru lahu ala taufiqi ala wa taqdir wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'zima isyani wa asyhadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh dari ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Pada khutbah kedua yang singkat ini, izinkan kami untuk mengingatkan diri pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk memperbanyak 2 buah ibadah kepada Allah. Pertama, mari memperbanyak doa kita kepada Allah secara khusus untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang mengalami banyak musibah. Karena telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa pada hari Jumat terdapat satu waktu yang singkat, tidak ada seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah pada waktu tersebut melainkan doa yang pasti dijawab. Kedua, mari memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhan nabi amanu sallu alaihi wasallam tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina qablina. Rabbana tuhammil ma la taqata